Halo guys, selamat siang. Hari ini gue mau bikin peta tata guna lahan dari tanah air Indonesia. Berhubung sekarang lagi ada kasus corona, jadi kan untuk bikin peta kadang kita nggak dapet SHP-nya kan, apalagi buat saat-saat kayak gini. Nah, perlu ada suatu cara gimana caranya biar tetap data yang akurat. Jadi gue nyaranin kita cari data dasar SHP-nya dari tanah air Indonesia. Nah, nanti kita samain lagi sama kondisi existing di lapangan dengan ngelihat dari SAS Planet peta citra, nanti kita digitasi manual. Pertama-tama kalian bikin akun dulu nih sebelum masuk ke tanah air. Caranya gampang banget, tinggal ikutin regisnya, nanti kalau udah bakal masuk ke Gmail, terus kalian klik linknya, terus udah deh tinggal login aja. Di sini ada beberapa pilihan. Buat dapetin SHP, pilih yang peta RBI format SHP. Pilih per wilayah. Buat contoh di sini gue bakal pilih kota Tangerang ya. Pertama gue zoom, gue cari kota Tangerang. Klik-klik aja di yang tulisan-tulisan Tangerang. Klik Tangerang. Pilih sampai muncul kayak gini ya. Pilih yang 25K. Terus download. Ini gue udah ada yang udah selesai. Kalau misalkan proses udah download selesai, show in folder. Setelah itu kita masuk ke ArcGIS. Di sini gue pakai ArcGIS 10.5. Pertama-tama gue udah kebuka dulu ArcGIS-nya. Gue udah masukin data administrasinya, ada batas desa, kecamatan, kabupaten, gue nyalain. Seperti yang gue bilang tadi, gue bakal ngambil sampel kota Tangerang. Pas data adminnya udah muncul semua, gue tinggal buka data SHP yang tadi udah gue download. Nah, ini hasil SHP tadi. Gue masukin semua file dalam bentuk polygon. Yang poin gak usah dimasukin. Admin di sini udah ada ya, nggak perlu kita masukin. Jadi langsung dari agri kebun aja, agri kebun sampai bangunan, danau, empang, non agri alang, non agri semak belukar, pemukiman, rawa, sungai, add semuanya. Udah masuk semuanya. BTW ini pas gue lihat di filenya ini, gue dapet datanya itu tanggal 1 Maret 2018 ya, data SHP-nya. Gue downloadnya hari ini, tanggal 29 Maret 2020. Ini udah ada data-data penggunaan lahannya, tapi warna-warna di sini belum sama sesuai dengan kaidah pembuatan peta yang diatur sama undang-undang. Gue ambil contoh aja nih. Ini di sini permukiman warnanya ungu cenderung muda ya. Kalau di dalam peraturan undang-undang permukiman itu warnanya kuning. Jadi kita harus ganti dulu, harus sesuaiin dulu kuning. Gue ubah dulu kuning. Kayak gini nih. Terus contohnya juga di sini ada semak belukar, agri alang, warnanya masih beda-beda ya. Ini nanti diubah dulu, disamain, tinggal cek aja di peraturan perpetaan gitu. Data adminnya juga udah ada. Semuanya udah dimunculin. Sungai ada. Nah, sungai juga warnanya harusnya kan kalau sungai biru. Lake biru. Oke. Nah, biru. Di sini kan kalau misalkan yang kita tahu bikin peta tata guna lahan itu dibagi-bagi lagi kan, ada campuran, kemudian ada perdagangan dan jasa, ada industri. Sementara di sini belum ada. Di sini yang baru ada itu data ruang terbuka biru, itu kayak sungai, rawa, terus
permukiman, bangunan, agri tanam, agri sawah, agri ladang, agri kebun. Di sini belum dibagi lebih spesifik kayak perdagangan dan jasa di mana, industrinya di mana. Terus gimana sih biar tahu? Nah, biar tahu dan biar data kita lebih akurat lagi penggunaan lahannya, kita bakal download dari Sasplanet. Misal kita bakal pakai penggunaan lahan 2018, maka gue bakal coba download dari Sasplanet 2018. Oke guys, jadi gini. Ini gue pakai Sasplanet 2018. Nah, di sini gue mau cari patokannya stasiun Kota Tangerang. Caranya gini, rectangular selection. Habis itu lu zoom sampai mau daerah lu gitu. Kan gue dari sini. Gue mau ngambil segini. Nah, udah. Ini gue minimize dulu, nggak langsung gue download. Karena gue mau citranya tuh cerah. Caranya daerah yang tadi udah gue kotakin ini, lu zoom. Tapi konsisten ya. Gue mau 18. Biar nggak terlalu berat juga pas download, tapi udah jernih. 18. Nah, ini gue rapihin kayak gini. Jadi gue lihat satu-satu sesuai kotak sampai habis. Biar datanya ini jernih, nggak ada yang masih buram-buram gitu. Kayak gini. Nah kan masih buram. Nah udah jernih. Enaknya Sasplanet ini, jadi Sasplanet itu udah ada koordinatnya. Jadi kalian pas masukin ke ArcGIS langsung bisa dipakai kayak gitu. Enggak perlu nyesuaiin koordinat lagi. Beda kalau misalkan pakai kayak Google Earth terus atau ngambil dari Maps langsung. Itu kan ribet, harus tahu koordinatnya lagi. Pokoknya kalian rapihin ini sampai nggak ada yang buram-buram sampai habis ya. Kalau udah di download, balikin ke yang tadinya. Caranya ini, klik lagi, pilih edit last selection, klik checklist, terus kalian pilih stitch. Formatnya ini jangan JPEG ya, harus ECW biar bisa dimasukin ke ArcGIS. Pilih save-nya mau di mana. Sekarang saya mau ditaruh di file download save. Ini stasiun Kota Tangerang ECW, tinggal dinyalain aja. Nah, caranya gini. Kan kalian udah dapat data citra tahun 2018-nya. Terus di sini misalkan gue ambil contoh ya. Misalkan daerah stasiun Kota Tangerang ini gue nyalain. Nah, di sini radiusnya radius 5 km. Gue mau tahu efek penggunaan lahan dari stasiun Kota Tangerang dengan radiusnya 5 km. Nah, segini kan dengan radius segini. Radiusnya kayak gue bikin hollow aja ya, hollow. Outline colornya mungkin gue ubah merah yang ngejreng merah. Outline white-nya 3 deh. Nah, segini. Jadi kita fokusnya misalkan ke daerah ini. Kita zoom kayak gini ya. Di sini kita bisa lihat ini di stasiun Kota Tangerang ini, kalau berdasarkan data yang diperoleh dari tanah air itu permukiman kan, warnanya kuning. Nah, bener nggak sih permukiman? Kita bisa matiin, nyalain aja. Kita matiin, terus kita nyalain kan. Nah, permukiman nih, tapi di tengah-tengah sini ada lapangan. Bener nggak nih ada lapangan? Iya, ada lapangan nih. Lapangan. Terus misalkan ada yang berubah lagi, daerah kawasan industri. Ini industri kan? Industri. Nah, ini industri. Kita lihat di sini. Warnanya miripnya sama apa sih? Daerah industri ini warnanya kayaknya
Coba kita cari dulu. Bukan ya. Kita cocokin. Di sini daerah industrinya udah ada SHP-nya. Tapi kayaknya di web Tanah Air ini namanya beda, dia nggak spesifik industri gitu. Jadi perlu kita cari tahu dulu. Ini kan ada bangunan-bangunan lagi kan, tapi belum kedigitasi. Berarti ini harus kita zoom in. Kita lihat jenis bangunan itu apa. Apakah dia termasuk ke permukiman? Apakah masuknya ke industri atau lainnya? Seandainya misalkan di sini ditulisnya misalkan ini daerah agri sawah atau semacamnya, tapi padahal itu ada bangunannya, berarti kita harus digitkan. Nah, kita ngelihat di sini bangunannya lebih condong masuk ke industri apa ke permukiman. Kayaknya sih ini adalah salah satu fasilitas dari kegiatan industri. Berarti bagian yang nggak kedigit ini ternyata masuk ke industri, berarti kalian harus digit manual. Nah, industri di sini masuknya ke dalam bangunan. Berarti kalian digit manual, caranya start editing dulu. Start editing bangunan ya. Nanti kalau misalkan udah selesai digit, stop editing kayak gitu. Intinya tinggal kalian sesuaiin lagi ya bangunan-bangunan yang ada di sini. Kalian lihat di citra apakah dia masuknya ke kawasan industri atau perdagangan jasa atau permukiman, atau ternyata dia dari permukiman udah berubah jadi ruang terbuka hijau. Caranya dilihat lagi dari citra. Nanti kalau misalkan udah selesai hasil editing dari penggunaan lahannya, kalian gunakan data yang perlu digunakan dan gak usah gunakan yang data yang sekiranya nggak perlu digunakan. Kalau udah nanti tinggal di display di sini. Ini disesuaikan lagi ya, mau skalanya berapa kayak gitu. Terus nanti legendanya mau kayak gimana, ini kan ini harus kalian sesuaiin lagi. Sesuaikan lagi. Oke deh, itu kurang lebih gimana sih caranya bikin peta tata guna lahan yang lebih simpel dengan menggunakan citra dan juga dengan data yang udah ada di web Tanah Air. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.